Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Eko Dharma Putra Bongklah. Terima kasih teman-teman yang sudah support channel saya, like, komen, dan subscribe. Semoga channel saya masih berkembang ya teman-teman. Baiklah teman-teman, pada konten kali ini saya memperlihatkan teman-teman hasil pembuatan bonsai kelapa mame ya teman-teman. Pada tanggal 2 Desember lalu saya melepas batok teman-teman ya, melepas batok bahan bonsai kelapa sayur yang saya perkirakan usia saya ini berjalan 7 bulan ya teman-teman ya, karena sudah ada 7 daun dan sudah ini pada beberapa minggu lalu, 1 minggu lalu ada daun yang stres, sudah kita buang teman-teman ya, dan ini sudah 1 bulan lebih teman-teman ya, saat kita melepas batok dan memindah ke media ini tanggal 2 Desember, dan itu artinya sudah 1 bulan lebih sedikit ya teman-teman ya. Dan kondisinya terkini teman-teman hanya ada 1 daun yang stres dan sudah kita buang ya teman-teman ya. Dan ini daun yang paling tua ya, sedikit tidak nyaring, namun dia masih warnanya masih segar teman-teman. Namun pucuk yang termuda teman-teman ini masih segar sekali. Ini artinya insya Allah nih bahan ini akan hidup ya teman-teman ya, akan hidup pada media yang mini ini teman-teman ya, media kecil, itulah namanya mame teman-teman ya, dan dia sudah tanpa batok. Dan ini teman-teman pasca 1 bulan kita belum bisa memastikan ini hidup ya teman-teman, namun dia sudah bertumbuh. Dan jika sudah begini teman-teman, kita juga sudah bisa merawatnya teman-teman ya. Kita merawat lepahnya, tapisnya sudah bisa kita rawat. Dan ini teman-teman karena dia di media dangkal, kita harus rajin menyiramnya teman-teman ya, menyiram dan memupuknya. Untuk pupuk yang saya gunakan di sini teman-teman, saya hanya menggunakan air bawang ya teman-teman, air bawang merah yang saya gerus dan saya siram 1 kali 1 bulan ataupun 1 kali 2 minggu ya teman-teman. Ini saya sedikit menyayat tapisnya teman-teman, pelepahnya, pin pelepah ini agar lebih rapi teman. Dan ini sudah ada daun yang kecil yang akan tumbuh teman-teman ya. Jika bahan bonsai mame ini teman-teman yang sudah lepas batok, dia pertumbuhannya tidak lagi sama seperti yang masih ada batok ya teman-teman ya, dan ditempatkan di media yang cukup besar, pertumbuhannya sedikit lebih melambat bonsai kelapa mame ini ya teman-teman ya. Namun karena kerdil, kita memprogramnya kerdil ini teman-teman. Ini pelepah terlalu pendek teman, ini mungkin karena saya terlalu cepat membuang ini, makanya ini masih terlalu pendek. Ini tapis yang tua ini jangan kita habiskan terlebih dahulu ya teman-teman, kita cukup merapikan saja. Hati teman-teman ya, jangan sampai patah, nih dia sangat baru lepas dari koma ya. Cukup segitu teman-teman. Dan ini sekalian teman-teman, ini tanggal 5 Desember teman-teman. Nah, ini dia sudah hampir 1 bulan. Dan pada bahan ini teman-teman 1 daun stres, dan ini sengaja kita tinggalkan awalnya teman-teman untuk menjaga agar dia jika stres ya, dia stres daun yang tertua saja teman-teman ya. Inilah manfaatnya kita meninggalkan beberapa daun teman-teman ya. Baiklah teman-teman, yang ini daun yang sudah stres ini segera kita buang saja. Jika kita meninggalkan hanya 2 daun atau 3 daun teman-teman, 1 daun stres dia langsung, yang pembusukan ini teman-teman, penuaan karena stres ini, dia langsung mengenai pucuk tunas terbaru, dan tunas terbaru berisiko busuk ya teman-teman.
Nanti ini dia hanya busuk di bagian pelepah yang tertua teman-teman, seperti ini teman. Oh, lumutnya lepas teman. Kita rapikan pelepah-pelepah yang sudah tua ini teman ya. Ini mame sedikit jika dia mampu bertahan teman-teman, bonggolnya ini akan lumayan besar karena saya memprogram dari awal tidak terlalu mengkerdilkannya teman ya. Ini bekas pelepah-pelepah lama ini teman, kita pangkas yang sudah mengering ini teman, dan ini sudah akan menjadi batang teman-teman. Ini mudah-mudahan stres daun tidak akan berlanjut lagi pada daun berikutnya teman-teman. Bertahap saja teman ya, jangan terlalu ekstrim dulu. Kita rapikan sedikit pelepahnya teman-teman. Ini daun yang rusak ini kita biarkan saja dulu teman. Kalau dia masih stresnya masih berlanjut, berarti dia akan stres di daun yang ini teman-teman ya. Kita jangan mempruningnya terlebih dahulu. Kita rapikan saja tepian pelepah ini teman. Dan sepertinya sudah ada tanda-tanda pecah daun ini teman ya. Ini daun yang besar ini sudah ada ronggayan sini teman, seolah ini sudah pecah daun karena ini sudah lebih 1 tahun teman-teman. Masih segar ya teman-teman. Oke teman, kita lanjutkan pada bahan yang lain teman-teman. Ini bahan mame yang sudah lama teman-teman ya, pada 1 bulan yang lalu teman. Ini masih ada 4 daun dan daun yang kelimanya sudah mekar dan sudah menumbuhkan lagi bakal daun berikutnya teman-teman. Kita lihat teman-teman, apa kita mesti meratapisnya. Kita bersihkan dulu teman-teman, kita rapikan sedikit tepian pelepah ini. Ini bagian side ekstrim ya teman-teman ya. Rapikan sedikit ponggolnya teman yang sudah mengering-mengering ini. Ini bonggolnya sedikit sudah saya tanam ya teman-teman. Saya tanam lebih ke dalam dan ini bonggolnya lumayan sudah ada nih teman ya, karena dia juga sudah berlebih 1 tahun usianya, sudah lebih 1 tahun. Oh astaga, lumutnya jatuh teman-teman, dan lumutnya ini sepertinya sudah tidak segar lagi teman. Dan lanjutkan teman-teman, ini bahan selanjutnya nih teman, ini ada beberapa bahan mame saya. Ini saya baru buat mame terbaru ya teman-teman, ini terbaru. Ini saya gunakan bekas botol salad bahan yang besar ini teman-teman, karena sudah kita potong ini. Dan ini teman-teman, ini baru sekitar 2 minggu saya program, namun tidak saya buatkan konten. Dan inilah pembuatan bersih mame teman-teman. Jika ada akar yang sudah melebihi batas botol ini teman, kita potong saja
agar akar ini bercabang dan dia banyak menumbuhkan akar serabut, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kita potong aja, teman-teman. Nah, hanya ini perawatan bonsai, bahan bonsai kelapa mami ini, teman-teman, kita rawat. Ini sepertinya saya membuat ini, teman, karena saya lihat pangkal nutrisi ini terlalu kecil. Dan jika terlalu kecil itu artinya nutrisi biasanya bibit tidak bagus, teman-teman. Makanya saya buat saja bonsai kelapa mami karena dia pertumbuhannya ke depan tidak akan subur, dan makanya saya buat dia bonsai kelapa mami. Oke, teman-teman. Kita lanjutkan pada bahan ini, teman. Ini yang terbaru, teman. Kalau tidak salah saya 11 hari atau 12 hari sebelumnya sudah saya lepas batok ini, teman-teman. Dan ini sepertinya belum ada daunnya stres, daun masih tetap segar, teman-teman. Dan saya menempatkannya di matahari ya, teman-teman. Saya memberi sinar matahari yang cukup agar bonsai kelapa ini tidak manja ya, teman-teman. Kita rapikan sedikit ini, teman, apanya, tepian pelepah ini. Hati, teman ya. Cukup, teman, kita menjaga kekerdilannya. Ini sepertinya jika apa, teman, ini wajib kita ikat. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu konten kali ini. Sampai bertemu lagi pada konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.